panggilan di kesini gimana, aman nggak? Aman. Oke, kelihatannya kamu kelihatan lebih cerah ya dari sesi konseling kita sebelumnya. Oh iya, serius. Iya, oke. Oke, sekarang aku bakal jelasin sedikit sebelum kita masuk ya. Oke, kemarin kan di tahap eksplorasi kita udah nemuin nih akar permasalahan kamu. Dimana kemarin kamu sempat diselingkuhin ya. Dan itu ngebuat rasa kepercayaan kamu pada lawan jenis itu agak berkurang ya. Oke, tapi sekarang di tahap insight dan action ini aku bakal jelasin. Nah, di tahap insight dan action ini kita mungkin bakal mencari solusi buat kamu, dimana mungkin nanti kamu bisa menemukan titik terang dari akar permasalahan kamu dan mungkin langkah-langkah yang bisa kamu ambil untuk mengatasinya. Oke, sebelum kita mulai ada yang ingin kamu tanyain nggak? Mulai sih. Oke, kita mulai ya. Oke, Alisa. Nah, kalau boleh tahu kapan sih pertama kali muncul perasaan atau pemikiran tentang lawan jenis itu sama di hidup kamu? Pas diselingkuhin sih sama mantan aku, itu jadi kayak bikin pandangan aku ke cowok itu kayak semacam itu bukan selingkuh. Oke, berarti mulai dari saat kamu diselingkuhinnya. Nah, saat kamu ngerasa semua cowok itu sama, pengalaman apa sih yang sebenarnya yang paling berpengaruh atau yang berimpact besar buat kamu sendiri? Kayak itu sih, kayak aku tuh kayak pas diselingkuhin itu sih. Oke, Jadi ngerasa itu impactnya lumayan gede di aku. oke, berarti dari situ ya. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa nggak kamu ceritain sedikit sebenarnya perlakuan yang mantan kamu berikan ke kamu itu sama nggak dengan perlakuan yang diberikan oleh ayah kamu ke kamu? Mungkin bisa kamu ceritakan perbedaannya di bagian mana saja? Beda sih, bapakku yang nge-provide aku banget. Oke. Terus jangan juga nggak pernah selingkuh. Kalau mantan aku kan selingkuh, terus kayak mau kondo. Oke. Jadinya beda banget sih guys. Oke, berarti perlakuan yang diberikan oleh mantan kamu sama ayah kamu tuh cukup sangat berbeda ya dan berbanding jauh. Nah, setelah kamu diselingkuhin itu, apakah ada aktivitas yang biasanya kamu lakukan untuk ngejalanin hari-hari kamu dari transisi setelah diselingkuhin? Ada sih, itu aku jadi rajin nge-gym sih. Terus aku juga banyak ngelakuin aktivitas outdoor kayak trekking, naik gunung. Terus aku juga jadi kayak don't for anything aja gitu, kayak apapun yang teman-temanku ajak, kayak naik gunung kayak kemana tuh pasti aku selalu iyain, karena kayak jadi kayak nggak ada takut aja gitu. Oke, menurut kamu itu sangat berimpact besar nggak buat diri kamu untuk menjalani hari-hari kamu dari transisi dari diselingkuhin sampai masa pemulihan? Iya sih, impactnya lumayan gede karena itu sangat amat ngebantu aku ya, apalagi nge-gym. Oke, Alisa, mungkin yang dapat aku ambil perasaan trust issue kamu dan pandangan kamu kepada lawan jenis itu yang sama perlakuan itu sebenarnya tuh nggak muncul tiba-tiba ya, tapi dari pengalaman kamu diselingkuhin berkali-kali oleh mantan kamu. Nah, dan itu bakal ninggalin luka emosional kepada kamu dan mungkin korban-korban dari perselingkuhan lainnya ya. Oke, jadi saat perasaan susah percaya kamu itu muncul, sebenarnya itu bentuk dari pelindungan diri kamu atau self defense ya. Dan itu sangat wajar banget kamu rasain. Dan setelah aku dengar cerita kamu hari ini dan di sesi konseling sebelumnya, aku sebenarnya cukup relate ya. Dimana orang terdekat aku juga pernah selingkuh dan itu sangat ninggalin luka emosional yang dalam, terutama dalam membangun kepercayaan lagi, dan itu sangat valid untuk kita rasain bagi korban-korbannya ya. Oke, Alisa, dari sesi pembahasan kita hari ini, bagaimana nih sekarang pandangan kamu tentang masalah kamu sekarang? Mungkin jadi kayak lebih terbuka sih pikiran. Jadi kayak mikir mungkin nggak semua cowok bakal selingkuh, mungkin ada juga yang setia. Iya, benar. Yang kayak papaku gitu, yang mungkin gitu sih. Oke, berarti kamu udah sadar ya bahwa sebenarnya itu bukan dari kesalahan kamu sendiri, tapi dari pengalaman kamu, dimana tadi kamu juga
udah bisa membandingkan dimana perlakuan mantan kamu dan ayah kamu tuh sangat berbanding jauh ya. Oke. Nah, di sini aku punya satu teori di namanya itu attachment theory. Nah, dari cerita kamu ini, kalau pengalaman diselingkuh itu cukup mengguncang rasa kepercayaan kamu dalam hubungan itu cukup besar ya. Nah, dan dalam teori psikologi ini sangat berkaitan dengan pola ketertarikan atau sering disebut juga attachment theory ya. Nah, saat rasa aman itu rusak, korban-korban terutama kamu yang jadi korban perselingkuhan itu akan merasa lebih waspada dan sulit percaya, dan itu wajar banget kamu rasain. Jadi kamu dari teori ini kamu sebenarnya udah mulai bisa belajar bahwa itu semuanya bukan dari kesalahan kamu ya. Oke. Nah, di sini aku punya satu role play yang mungkin bisa kita langsung praktekkan ya. Dan kamu bisa ikutin instruksi aku ya, Alisa. Oke, sekarang kamu mungkin bisa nutup mata kamu. Nah, sekarang aku bakal ngeluarin kata-kata negatif atau afirmasi negatif, dan kamu coba melawannya dengan sesuatu yang positif ya. Oke, kita mulai sekarang ya. Semua cowok itu sama dan akan selingkuh. Nggak semua cowok sama dan nggak semua cowok itu selingkuh. Oke, baik. Semua cowok itu ujung-ujungnya bakal selalu mengecewakan. Nggak semua cowok itu akan mengecewakan. Oke, Alisa, sekarang mungkin bisa buka mata kamu. Oke, dari roleplay itu namanya self-talk, dan mungkin nanti bisa kamu praktekkan ya saat kamu luap atau kamu udah mulai ngerasa pandangan tentang lawan jenis kamu itu bakal selalu ngecewain ya. Nah, di sini aku punya satu tips lagi, di mana tipsnya itu namanya teknik stop, di mana ketika kamu mulai berpikir atau memiliki pandangan tentang lawan jenis yang perlakuan mereka bakal selingkuh, selalu mengecewakan, mungkin kamu bisa menggunakan teknik stop dengan mengatakan kata stop di setiap kali pemikiran itu mulai muncul. Oke, nah Alisa, dari dua tips yang aku berikan tadi, yaitu self-talk dan teknik stop, menurut kamu yang mungkin bisa kamu praktekkan lebih mudah yang mana? Yang self-talk sih lebih gampang buat aku. Oke, yang self-talk ya. Oke, mungkin sekarang berarti kamu udah sepakat ya akan melakukan teknik self-talk dari setelah mengikuti sesi konseling ini. Oke, sekarang mungkin kamu bisa mengikuti kata-kata aku ya. Saya berjanji setelah mengikuti sesi konseling hari ini, saya akan melakukan teknik self-talk di mana ketika saya mulai memiliki pandangan negatif atau buruk mengenai semua lawan jenis itu, perlakuannya akan mengecewakan. Saya berjanji akan melakukan self-talk jika saya memiliki pikiran buruk tentang lawan jenis yang mungkin akan mengecewakan. Oke, berarti kamu udah sepakat ya Alisa mengenai teknik dan tips yang udah aku berikan tadi. Nah, sebelum aku mengakhiri sesi konseling kita hari ini, aku mungkin bakal ngasih sebuah kesimpulan sedikit, di mana dari tahap eksplorasi kemarin kita udah menemukan ya akar permasalahan kamu, di mana penyebabnya itu jadi kamu diselingkuhin. Nah, sekarang di tahap insight dan action ini kamu juga udah mulai sadar bahwa semuanya itu bukan pure dari kesalahan kamu, tapi pengalaman kamu diselingkuhi. Dan di tahap action tadi kamu udah menyepakati kamu akan melakukan tips yang aku berikan, yaitu teknik stop ya. Oke, Alisa, dari pernyataan yang aku sebutkan baru saja, ada yang perlu dikoreksi lagi nggak? Enggak, benar-benar. Oke, nah aku pengen nanya satu hal lagi. Harapan kamu setelah mengikuti sesi konseling hari ini apa? Aku sih berharapnya semoga aku bisa cepat-cepat move on dari masalah ini, dan aku semoga bisa melihat orang untuk berjuang kayak awal, kayak jauh lebih baik dari sekarang. Oke, ya harapan kamu, semoga harapan kamu bisa tercapai ya Alisa, dan sangat tahu. Sebelumnya ada yang pengen kamu tanyain lagi nggak? Ya sih, nggak ada. Oke Alisa, mungkin sesi konseling kita cukup sampai di sini saja. Aku harap semuanya, terutama mengenai pandangan kamu mengenai lawan jenis itu perlahan-lahan mulai membaik ya, dan mungkin kedepannya kamu bisa menemukan pasangan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, aku tutup sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih Alisa.